Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya cintai dan hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Senang sekali rasanya saya sebutkan nama host, misal Ayu atau Budi, bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu di channel kesayangan kita, Nascare. Nah, Bapak Ibu, di usia kita yang semakin matang ini, menjaga kesehatan tentu menjadi prioritas utama, bukan? Kita semua pasti ingin menikmati masa tua dengan berkualitas, bisa tetap aktif, berkumpul dengan anak cucu, dan menjalankan ibadah dengan lancar. Bapak dan Ibu setuju ya, kalau kesehatan itu adalah anugerah terindah yang tak ternilai harganya, apalagi di usia senja seperti kita ini. Karena itulah, hari ini Nascare ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenali tanda-tanda bahaya pada kesehatan kita sebagai lansia yang tidak boleh kita abaikan. Kita juga akan membahas kapan sebaiknya kita harus waspada dan kapan kita harus segera mencari pertolongan dokter. Informasi ini penting agar kita semua bisa lebih peduli terhadap diri sendiri dan juga orang-orang terkasih di sekitar kita. Jadi, mari kita simak bersama ya Bapak Ibu, dengan santai namun tetap fokus, agar setiap informasi bisa kita serap dengan baik. Bapak Ibu yang baik, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, tubuh kita ini ibarat sebuah rumah yang telah lama kita tempati. Tentu ada bagian-bagian yang mulai menunjukkan usianya. Ini adalah sebuah proses alami, sebuah keniscayaan yang disebut penuaan. Dan ini terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Mungkin kita mulai merasakan kulit tidak sekencang dulu. Rambut yang dulu hitam legam kini mulai dihiasi uban-uban putih yang justru menambah kewibawaan. Atau energi yang rasanya tidak sebesar saat kita masih muda dulu, di mana kita bisa kesana, kemari tanpa mudah merasa lelah. Sendi-sendi pun kadang terasa sedikit kaku saat bangun tidur di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun, perubahan tidak hanya terjadi pada apa yang terlihat dari luar saja, Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita, organ-organ vital yang selama ini bekerja tanpa henti juga mengalami perubahan fungsi seiring waktu. Jantung kita, misalnya, yang telah berdetak miliaran kali sepanjang hidup kita, mungkin elastisitas pembuluh darahnya sedikit berkurang, atau kekuatan pompanya tidak seprima dulu. Paru-paru kita, yang setiap hari menghirup dan menghembuskan udara, kapasitasnya untuk menampung oksigen mungkin juga sedikit menurun. Ginjal, sebagai penyaring racun dalam tubuh, kerjanya mungkin menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Begitu pula dengan sistem kekebalan tubuh kita, pasukan penjaga tubuh ini kadang tidak secepat dan sekuat dulu dalam merespons jika ada kuman, virus, atau bakteri jahat yang mencoba masuk dan mengganggu kesehatan kita. Pencernaan kita pun mungkin menjadi lebih sensitif, atau proses penyerapan nutrisinya sedikit melambat. Nah, perubahan-perubahan inilah, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang secara keseluruhan membuat kita, para lansia, kadang menjadi sedikit lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dibandingkan saat usia kita lebih muda. Ini bukan berarti kita pasti akan sakit-sakitan ya Bapak Ibu, sama sekali bukan. Banyak sekali lansia yang tetap aktif, tetap produktif, tetap sehat dan bugar hingga usia lanjut, bahkan menjadi inspirasi bagi kita semua. Namun, secara umum, kita perlu menyadari bahwa risiko untuk mengalami beberapa jenis penyakit tertentu memang bisa meningkat seiring bertambahnya usia. Penyakit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, osteoporosis, atau gangguan sendi lebih sering muncul pada usia lanjut. Oleh karena itulah, perhatian ekstra dan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan kita sendiri menjadi sesuatu yang sangat krusial, sangat penting. Mengapa deteksi dini atau mengetahui adanya masalah kesehatan sejak awal itu menjadi begitu penting bagi lansia? Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, jika ada tanaman layu di halaman rumah kita, kalau kita segera tahu penyebabnya, apakah kurang air atau ada hama, lalu kita segera berikan air atau basmi hamanya, besar kemungkinan tanaman itu akan segar kembali. Tapi kalau kita biarkan terlalu lama, mungkin sudah terlambat untuk diselamatkan. Begitu pula dengan kesehatan kita. Jika ada gejala atau tanda yang tidak biasa muncul, dan kita segera menyadarinya lalu memeriksakannya ke dokter, maka masalah
kesehatan tersebut bisa lebih cepat diketahui penyebab pastinya. Dengan diagnosis yang cepat dan tepat, penanganan atau pengobatan juga bisa segera diberikan. Semakin dini masalah kesehatan ditemukan dan ditangani, semakin besar pula peluang untuk sembuh total, atau setidaknya penyakit tersebut bisa dikendalikan dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi lebih parah atau menimbulkan komplikasi yang lebih rumit. Ini akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup kita di masa tua. Kita tentu ingin tetap mandiri, bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa banyak hambatan, dan terus menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Dalam hal ini, peran keluarga, anak-anak, cucu, atau siapapun yang tinggal bersama dan merawat bapak ibu juga sangatlah besar. Terkadang, karena sudah terbiasa dengan suatu keluhan, kita mungkin menganggapnya hal biasa. Namun, orang lain yang melihat kita setiap hari mungkin lebih peka terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya wajah terlihat lebih pucat, atau jalan terlihat lebih tidak seimbang dari biasanya. Jadi, komunikasi yang baik dan saling peduli dalam lingkungan keluarga menjadi kunci pendukung yang sangat berharga untuk menjaga kesehatan kita. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang dirasakan, dan jangan sungkan untuk mendengarkan masukan dari keluarga. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan mengenali beberapa tanda bahaya umum pada kesehatan, yang sayangnya seringkali tidak kita sadari, atau mungkin kita sadari tapi kita abaikan, karena dianggap sebagai bagian dari proses penuaan, yang wajar. Padahal, Bapak Ibu, tanda-tanda ini bisa jadi merupakan sinyal awal dari tubuh kita, bahwa ada sesuatu yang kurang beres dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Mengenalinya lebih dini bisa membuat perbedaan besar. Yang pertama adalah penurunan berat badan yang drastis dan tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Mungkin Bapak Ibu merasa akhir-akhir ini baju atau celana terasa lebih longgar, atau saat menimbang berat badan turun beberapa kilogram padahal tidak sedang melakukan program diet khusus, tidak sedang mengurangi porsi makan secara sengaja, atau tidak sedang sakit berat yang jelas penyebabnya. Penurunan berat badan yang signifikan, misalnya lebih dari 5% dari berat badan awal, dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun, tanpa ada upaya yang disengaja, ini adalah sesuatu yang perlu diwaspadai. Jangan berpikir, baguslah jadi lebih kurus. Karena penurunan berat badan tanpa sebab ini bisa menjadi pertanda dari berbagai kondisi medis, mulai dari masalah tiroid yang terlalu aktif, gangguan penyerapan nutrisi di usus, penyakit kronis, seperti diabetes yang tidak terkontrol, depresi, hingga kemungkinan adanya penyakit yang lebih serius. Jadi, jika ini terjadi, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter agar dapat dicari tahu penyebab pastinya. Dokter mungkin akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk menyingkirkan berbagai kemungkinan. Tanda kedua yang sering terabaikan adalah rasa lelah yang luar biasa, atau kelelahan ekstrim yang berkelanjutan. Kita semua pasti pernah merasa lelah ya Bapak Ibu, apalagi setelah seharian beraktivitas, mengurus rumah, atau bermain dengan cucu. Itu adalah lelah yang wajar dan biasanya akan hilang setelah kita beristirahat dengan cukup. Namun, kelelahan yang dimaksud di sini berbeda. Ini adalah rasa lelah yang sangat mendalam, yang membuat Bapak Ibu merasa tidak punya tenaga sama sekali, bahkan untuk melakukan aktivitas ringan sehari-hari yang biasanya mudah dilakukan. Rasa lelah ini tidak hilang meskipun sudah tidur cukup lama dan bisa berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kelelahan seperti ini bisa mengganggu kualitas hidup secara signifikan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari anemia atau kekurangan sel darah merah, gangguan tidur kronis, penyakit jantung, hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid, infeksi kronis, efek samping obat-obatan tertentu, hingga kondisi psikologis seperti depresi. Jadi, jangan anggap remeh rasa lelah yang tidak wajar ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah perubahan pola tidur yang signifikan dan menetap. Seiring bertambahnya usia, memang seringkali ada perubahan pada pola tidur. Mungkin tidurnya tidak senyenyak dulu, atau lebih sering terbangun di malam hari. Namun, jika perubahannya sangat drastis dan mengganggu, ini perlu perhatian. Misalnya, Bapak Ibu tiba-tiba mengalami kesulitan untuk memulai tidur atau insomnia berat, berbaring berjam-jam, tapi mata tidak mau terpejam, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah tidur.
Atau sebaliknya, Bapak Ibu justru merasa ingin tidur, terus-menerus sepanjang hari, durasi tidur malam sangat panjang ditambah tidur siang yang juga lama, namun tetap merasa tidak segar. Perubahan ekstrem seperti ini, baik itu sangat sulit tidur maupun tidur berlebihan, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah medis seperti nyeri kronis, gangguan pernapasan saat tidur, sleep apnea, gangguan kecemasan, depresi, atau efek samping obat. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita. Jadi jika ada masalah signifikan, jangan ragu untuk membicarakannya dengan dokter. Tanda keempat adalah demam yang berkepanjangan atau sering berulang tanpa sebab yang jelas. Demam adalah respons alami tubuh kita ketika sedang melawan infeksi atau peradangan. Demam ringan yang berlangsung 1 atau 2 hari mungkin tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Tetapi, jika Bapak Ibu mengalami demam yang suhunya tidak terlalu tinggi, namun berlangsung terus-menerus selama lebih dari beberapa hari atau 1 minggu, atau demamnya hilang timbul, sebentar merasa baikan lalu demam lagi, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuh yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Ini bisa menandakan adanya infeksi yang tersembunyi, seperti infeksi saluran kemih, tuberkulosis, atau infeksi lainnya. Bisa juga terkait dengan penyakit autoimun atau kondisi peradangan kronis. Jangan hanya mengandalkan obat penurun panas saja, tapi carilah penyebab demam tersebut dengan bantuan dokter. Kemudian yang kelima adalah nyeri kronis yang tidak kunjung sembuh, atau nyeri yang sifatnya baru dan semakin memberat. Nyeri sendi ringan karena osteoartritis mungkin sudah menjadi teman bagi sebagian lansia. Namun, jika nyeri yang dirasakan itu berlangsung terus-menerus selama berbulan-bulan, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, atau jika muncul nyeri baru di bagian tubuh lain yang rasanya sangat hebat, berbeda dari biasanya, dan tidak membaik dengan istirahat atau obat pereda nyeri yang biasa diminum, ini adalah tanda bahaya. Nyeri adalah cara tubuh memberitahu kita bahwa ada masalah. Nyeri kronis bisa disebabkan oleh peradangan, kerusakan saraf, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan penanganan spesifik. Mengabaikan nyeri dan hanya menahannya bisa memperburuk kondisi dan menurunkan kualitas hidup. Terakhir, dalam daftar, tanda umum ini adalah munculnya pembengkakan pada bagian tubuh tertentu yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan. Misalnya, Bapak Ibu menyadari salah satu atau kedua kaki tiba-tiba membengkak, terutama di area pergelangan kaki atau punggung kaki, dan jika ditekan meninggalkan bekas lekukan yang lama kembali. Atau mungkin ada pembengkakan di area perut yang membuat perut terasa membesar dan kencang, atau pembengkakan di area wajah, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Pembengkakan ini bisa disebabkan oleh penumpukan cairan dalam tubuh, yang bisa menjadi tanda adanya masalah pada jantung, ginjal, hati, atau gangguan pada pembuluh darah vena. Bisa juga karena peradangan atau infeksi. Jadi, jika Bapak Ibu atau keluarga melihat adanya pembengkakan yang baru muncul dan tidak biasa, sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Jangan menunggu sampai bengkaknya semakin besar atau disertai keluhan lain. Mengenali tanda-tanda umum ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita di usia senja. Ingatlah Bapak Ibu, tubuh kita ini pintar, ia selalu memberi sinyal. Tugas kita adalah menjadi pendengar yang baik terhadap sinyal-sinyal tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, jantung dan sistem pembuluh darah kita, atau yang dalam istilah medis disebut sistem kardiovaskular, adalah salah satu sistem organ yang paling vital dalam tubuh. Jantung kita bekerja tanpa henti, siang dan malam, sejak kita masih dalam kandungan hingga akhir hayat, untuk memompa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Pembuluh darah, baik arteri maupun vena, adalah jalannya. Jika ada gangguan pada sistem yang sangat penting ini, dampaknya tentu bisa sangat serius dan bahkan mengancam jiwa. Oleh karena itu, kita perlu sangat waspada dan mengenali tanda-tanda bahaya yang mungkin muncul dari jantung dan pembuluh darah kita. Salah satu tanda yang paling sering dikaitkan dengan masalah jantung adalah nyeri dada. Namun, penting untuk
Kita pahami bahwa nyeri dada akibat gangguan jantung memiliki karakteristik yang khas. Biasanya, nyeri ini dirasakan di bagian tengah atau sedikit ke kiri dada. Sensasinya bisa beragam, ada yang merasakan seperti ditekan benda yang sangat berat, seperti ada gajah duduk di atas dada kita. Ada juga yang merasakannya seperti diremas-remas atau seperti terbakar. Yang khas lagi, nyeri ini seringkali bisa menjalar atau menyebar ke area lain, misalnya ke lengan kiri, bahu kiri, leher, rahang, punggung di antara kedua belikat, atau bahkan ke ulu hati sehingga kadang disalahartikan sebagai sakit maag. Nyeri dada seperti ini, terutama jika muncul saat beraktivitas fisik dan membaik dengan istirahat, atau muncul tiba-tiba dengan intensitas berat, jangan pernah Bapak Ibu anggap remeh atau coba obati sendiri dengan obat maag saja. Ini bisa jadi tanda angina atau bahkan serangan jantung yang memerlukan pertolongan medis segera. Tanda penting lainnya adalah sesak napas, atau dalam bahasa medis disebut dyspnea. Jika Bapak Ibu mulai merasa sesak napas saat melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak masalah, misalnya baru berjalan dari ruang tamu ke dapur saja sudah terengah-engah, atau saat menaiki beberapa anak tangga napas terasa berat dan pendek-pendek, ini perlu diwaspadai. Apalagi jika sesak napas tersebut muncul, bahkan saat Bapak Ibu sedang beristirahat, duduk santai, atau saat berbaring telentang di malam hari, sehingga memaksa Bapak Ibu untuk tidur dengan bantal yang lebih tinggi, atau bahkan tidur dalam posisi duduk. Sesak napas seperti ini bisa menjadi tanda bahwa jantung tidak lagi mampu memompa darah secara efisien, sehingga terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Ini adalah gejala umum dari gagal jantung. Kemudian, perhatikan juga jika Bapak Ibu sering merasakan jantung berdebar-debar atau palpitasi yang tidak biasa. Rasanya bisa seperti jantung berdenyut terlalu cepat, takikardia, atau denyutnya sangat kuat hingga terasa di dada, atau bahkan denyutnya tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat, kadang ada jeda, aritmia. Palpitasi ini bisa muncul tiba-tiba, bisa disertai rasa pusing, limbung, keringat dingin, atau bahkan rasa tidak nyaman di dada. Meskipun tidak semua palpitasi berbahaya, namun jika sering terjadi atau sangat mengganggu, penting untuk diperiksakan ke dokter, karena bisa jadi ini tanda adanya gangguan irama jantung yang memerlukan penanganan. Pingsan atau kehilangan kesadaran. Secara mendadak, sinkop, meskipun hanya berlangsung beberapa detik atau menit, ini adalah kondisi yang harus dianggap serius dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Pingsan bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk masalah jantung seperti irama jantung yang terlalu lambat atau terlalu cepat sehingga aliran darah ke otak berkurang, atau masalah pada katup jantung. Jangan berpikir, cuman pingsan sebentar, nanti juga sadar sendiri. Setiap episode pingsan pada lansia harus dievaluasi oleh dokter. Lihat juga kondisi kaki Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memperhatikan adanya pembengkakan pada kedua pergelangan kaki atau tungkai bawah, yang jika ditekan dengan jari meninggalkan bekas cekungan yang lama hilangnya, ini disebut pitting edema. Ini juga bisa menjadi salah satu tanda dari gagal jantung. Pembengkakan ini terjadi karena jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, sehingga terjadi penumpukan cairan di bagian tubuh yang paling bawah akibat gravitasi. Selain itu, kulit kaki mungkin terlihat lebih tegang, mengkilap, atau bahkan kebiruan jika sirkulasi darah sangat terganggu. Satu hal lagi yang sangat penting, dan seringkali menjadi pembunuh diam-diam adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi atau dislipidemia. Kedua kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengidapnya. Padahal, tekanan darah yang terus-menerus tinggi akan membebani kerja jantung dan merusak dinding pembuluh darah, sementara kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak lemak di dalam pembuluh darah, aterosklerosis, yang menyumbat aliran darah. Keduanya adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin sesuai anjuran dokter, meskipun merasa sehat-sehat saja. Jika sudah didiagnosis hipertensi atau kolesterol tinggi, patuhilah pengobatan dan gaya hidup sehat yang dianjurkan dokter. Mengingat betapa pentingnya peran jantung dan pembuluh darah
Jangan pernah abaikan sinyal-sinyal yang mungkin diberikannya. Mengenali tanda bahaya lebih awal dan bertindak cepat bisa menyelamatkan nyawa dan menjaga kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi, setelah kita membahas tentang jantung, sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada sistem pernapasan. Setiap tarikan dan hembusan napas kita sangat berharga, karena melalui proses inilah tubuh kita mendapatkan oksigen yang vital untuk kehidupan sel-sel dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Paru-paru yang sehat memungkinkan kita bernapas dengan lega dan nyaman. Namun, sama seperti organ lainnya, sistem pernapasan kita juga bisa mengalami gangguan, dan penting bagi kita untuk mengenali sinyal-sinyal bahaya yang mungkin ditimbulkannya, terutama di usia senja. Salah satu sinyal yang paling umum dan perlu diwaspadai adalah batuk kronis. Batuk sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran napas dari iritan, dahak, atau benda asing. Batuk sesekali karena tersedak atau karena flu ringan itu wajar. Namun, jika Bapak Ibu mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh berlangsung terus-menerus selama lebih dari 2 atau 3 minggu, bahkan hingga berbulan-bulan, ini yang disebut batuk kronis dan memerlukan perhatian serius. Jangan hanya mengandalkan obat batuk yang dijual bebas tanpa mencari tahu penyebabnya. Batuk kronis bisa disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari asma, penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, yang sering terkait dengan riwayat merokok, bronkitis, kronis, refluks asam lambung, GERD, yang naik ke tenggorokan, hingga kondisi yang lebih serius seperti infeksi paru ke paru misalnya tuberkulosis, TB, atau bahkan kanker paru. Apalagi jika batuk tersebut disertai dengan dahak yang berubah warna menjadi kuning kehijauan, kental, berbau tidak sedap, atau yang paling mengkhawatirkan, jika batuknya disertai dengan keluarnya darah, baik berupa bercak darah segar maupun dahak yang bercampur darah. Ini adalah alarm merah yang mengharuskan Bapak Ibu segera memeriksakan diri ke dokter. Selanjutnya, perhatikan juga keluhan sesak napas yang semakin memberat. Seperti yang sudah sedikit disinggung pada pembahasan jantung, sesak napas juga bisa menjadi tanda utama masalah pada paru-paru. Mungkin awalnya Bapak Ibu hanya merasa sedikit sesak saat melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Namun, seiring waktu, sesak napas tersebut muncul dengan aktivitas yang semakin ringan. Misalnya, hanya berjalan beberapa langkah di dalam rumah sudah merasa terengah-engah. Atau bahkan, sesak napas muncul saat sedang beristirahat atau tidur. Jika Bapak Ibu merasakan pola sesak napas yang seperti ini, yang progresif memberat, ini bisa menandakan adanya penurunan fungsi paru-paru yang signifikan. Kondisi seperti PPOK, fibrosis paru, atau efusi pleura, adanya cairan di rongga paru, bisa menjadi penyebabnya. Dengarkan juga suara napas Bapak Ibu. Jika napas mulai berbunyi tidak seperti biasanya, ini juga bisa menjadi petunjuk. Misalnya, jika terdengar bunyi ngik-ngik atau mengi saat Bapak Ibu menghembuskan napas, ini adalah ciri khas dari penyempitan saluran napas yang bisa terjadi pada asma atau PPOK. Atau jika terdengar suara napas yang kasar, berbunyi grok-grok, seperti ada banyak dahak kental di saluran napas yang sulit dikeluarkan, ini bisa menandakan adanya infeksi atau penumpukan sekret yang berlebihan. Ada juga suara napas lain seperti stridor, yaitu suara napas yang kasar dan bernada tinggi saat menarik napas, yang biasanya menandakan adanya sumbatan di saluran napas bagian atas. Setiap perubahan suara napas yang tidak biasa, sebaiknya dikonsultasikan. Infeksi, saluran pernapasan yang sering kambuh, juga perlu menjadi perhatian. Misalnya, Bapak Ibu jadi lebih sering terkena flu, batuk pilek, bronkitis, atau bahkan radang paru-paru, pneumonia, dalam 1 tahun terakhir, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh Bapak Ibu sedang menurun, atau ada kondisi kronis pada paru-paru yang membuat Bapak Ibu lebih rentan terhadap infeksi. Pneumonia pada lansia bisa sangat berbahaya dan memerlukan penanganan yang serius. Satu lagi tanda visual yang bisa kita amati adalah perubahan warna pada kuku jari tangan, atau bibir menjadi kebiruan atau keunguan. Istilah medisnya adalah cyanosis. Kondisi ini terjadi ketika darah tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Cyanosis pada area sentral seperti bibir dan lidah biasanya menandakan masalah yang lebih serius pada fungsi paru-paru atau jantung yang menyebabkan seluruh tubuh kekurangan oksigen.
Jika Bapak Ibu atau keluarga melihat tanda ini adalah kondisi darurat yang memerlukan evaluasi medis segera. Menjaga kesehatan paru-paru sangatlah penting. Hindari paparan asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif, karena asap rokok adalah musuh utama paru-paru. Jaga kebersihan udara di lingkungan rumah, dan jika ada keluhan yang berkaitan dengan pernapasan, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Pernapasan yang sehat adalah kunci untuk kehidupan yang aktif dan berkualitas. Bapak Ibu yang budiman, sistem pencernaan kita adalah sistem yang luar biasa kompleks dan penting. Mulai dari saat makanan masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, kemudian diolah di lambung dan usus, hingga sisa-sisanya dikeluarkan dari tubuh, semua proses ini bertujuan untuk mengambil nutrisi yang kita butuhkan untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel-sel tubuh. Ketika sistem pencernaan kita sehat, kita bisa makan dengan nikmat dan tubuh mendapatkan semua yang dibutuhkannya. Namun, sistem pencernaan juga bisa mengalami berbagai gangguan, dan penting bagi kita untuk peka terhadap alarm atau sinyal bahaya yang mungkin diberikannya. Salah satu alarm awal yang perlu diperhatikan adalah jika Bapak Ibu mulai mengalami kesulitan menelan makanan atau minuman, atau yang dalam istilah medis disebut disfagia. Mungkin awalnya hanya terasa sedikit tidak nyaman, seperti makanan agak seret saat turun. Namun lama-kelamaan bisa terasa seperti makanan benar-benar tersangkut di tenggorokan atau di dada, atau bahkan menyebabkan batuk atau tersedak saat makan atau minum. Disfagia bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari masalah pada otot-otot tenggorokan yang melemah seiring usia, adanya penyempitan pada kerongkongan akibat peradangan atau bahkan tumor, hingga gangguan saraf yang mengatur proses menelan. Kesulitan menelan tidak hanya mengganggu kenikmatan makan, tapi juga bisa berisiko menyebabkan makanan masuk ke saluran napas, aspirasi, yang dapat memicu infeksi paru, dan juga bisa menyebabkan kekurangan nutrisi dan dehidrasi. Jadi, jika Bapak Ibu mengalaminya, segera konsultasikan ke dokter. Kemudian, keluhan mual dan muntah yang terus-menerus atau berlebihan juga tidak boleh dianggap remeh. Mual dan muntah sesekali mungkin karena salah makan atau masuk angin. Tetapi, jika mual dan muntahnya ini berlangsung berhari-hari, sangat sering, atau sangat hebat sampai tidak ada makanan atau minuman yang bisa masuk, ini adalah tanda bahaya. Apalagi jika muntahannya berwarna hijau atau kuning pahit, menandakan cairan empedu. Atau yang lebih mengkhawatirkan, jika muntahannya berwarna gelap seperti ampas kopi, atau bahkan mengandung darah segar. Muntah darah, hematemesis, adalah kondisi gawat darurat yang menandakan adanya perdarahan di saluran cerna bagian atas, misalnya dari lambung atau usus 12 jari, yang bisa disebabkan oleh tukak lambung, varises esofagus, atau penyebab serius lainnya. Perubahan signifikan pada pola buang air besar, BAB, juga merupakan sinyal penting dari sistem pencernaan kita. Perhatikan frekuensi, konsistensi, dan warna tinja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tiba-tiba mengalami diare yang tidak kunjung berhenti selama lebih dari beberapa hari, BAB menjadi sangat cair dan sering, ini bisa menyebabkan dehidrasi dan gangguan elektrolit, terutama pada lansia. Sebaliknya, jika Bapak Ibu mengalami sembelit atau konstipasi yang parah, misalnya tidak bisa BAB selama berhari-hari, atau bahkan lebih dari seminggu, padahal biasanya lancar, atau harus mengejan sangat kuat saat BAB, ini juga perlu perhatian. Sembelit kronis bisa disebabkan oleh kurang serat, kurang minum, kurang aktivitas fisik, efek samping obat, atau adanya sumbatan pada usus. Yang lebih serius lagi adalah jika ada perubahan pada warna tinja yang menandakan adanya perdarahan. Jika tinja Bapak Ibu berwarna hitam pekat seperti ter atau aspal, lengket, dan berbau sangat busuk, melena, ini biasanya menandakan adanya perdarahan di saluran cerna bagian atas, lambung atau usus halus bagian awal. Darah yang sudah tercerna oleh asam lambung akan berubah menjadi hitam. Sementara jika ada darah segar berwarna merah terang yang menetes atau melapisi tinja saat BAB, hematokezia, ini biasanya menandakan perdarahan dari saluran cerna bagian bawah, seperti dari usus besar, rektum, atau anus, yang bisa disebabkan oleh wasir, ambeien, divertikulitis, polip, atau bahkan kanker usus besar. Setiap BAB berdarah
harus segera diperiksakan ke dokter. Nyeri perut yang hebat, datangnya tiba-tiba, menusuk, melilit, dan tidak tertahankan, terutama jika disertai dengan perut yang kembung, tegang, dan tidak bisa buang angin atau buang air besar. Ini adalah kondisi gawat darurat yang bisa menandakan adanya masalah serius, seperti usus buntu pecah, sumbatan usus, obstruksi, atau peradangan hebat pada organ dalam perut, peritonitis. Jangan ditunda, segera bawa ke UGD. Terakhir, perhatikan. Juga jika kulit dan bagian putih mata Bapak Ibu, sklera, terlihat menguning. Kondisi ini disebut penyakit kuning atau jaundice. Ikterus. Jaundice terjadi ketika ada penumpukan bilirubin dalam darah, yaitu pigmen kuning yang dihasilkan dari pemecahan sel darah merah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari masalah pada hati seperti hepatitis atau sirosis, hingga sumbatan pada saluran empedu oleh batu empedu atau tumor. Jaundice selalu merupakan tanda adanya masalah yang mendasari dan memerlukan evaluasi medis the dog. Sistem pencernaan yang sehat adalah fondasi untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, jangan pernah abaikan alarm yang diberikannya. Pola makan yang sehat, cukup serat dan air putih, serta aktivitas fisik teratur dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, otak kita adalah pusat kendali seluruh tubuh dan pikiran. Organ yang luar biasa ini bertanggung jawab atas kemampuan kita untuk berpikir, mengingat, belajar, berbicara, bergerak, merasakan emosi, dan melakukan berbagai aktivitas kompleks lainnya. Sistem saraf, yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf yang menjalar ke seluruh tubuh, bekerja layaknya jaringan komunikasi super canggih. Di usia senja, menjaga kesehatan otak dan saraf menjadi sangat krusial untuk mempertahankan kemandirian, kualitas hidup, dan fungsi kognitif kita. Mari kita kenali beberapa tanda bahaya yang mungkin muncul dari sistem neurologis ini. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering muncul seiring bertambahnya usia adalah masalah penurunan daya ingat atau kepikunan. Penting untuk kita bedakan ya Bapak Ibu, antara lupa yang sifatnya wajar karena usia dengan penurunan daya ingat yang merupakan tanda penyakit. Sesekali lupa nama orang yang baru dikenal, lupa di mana meletakkan kunci atau kacamata, atau lupa tanggal tertentu, ini mungkin masih tergolong pelupa ringan yang bisa dialami siapa saja. Namun, jika penurunan daya ingatnya ini bersifat progresif, artinya semakin lama semakin parah, dan mulai mengganggu kemampuan Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Ini yang perlu diwaspadai. Misalnya, Bapak Ibu jadi sering lupa kejadian penting yang baru saja terjadi, sering mengulang-ulang pertanyaan atau cerita yang sama, kesulitan mengikuti percakapan atau petunjuk, lupa cara melakukan pekerjaan rutin seperti memasak resep yang sudah biasa atau mengoperasikan alat rumah tangga, kesulitan mengenali wajah orang-orang terdekat seperti anak atau cucu, atau bahkan lupa jalan pulang ke rumah sendiri dari tempat yang sudah familiar. Penurunan daya ingat yang signifikan seperti ini bisa menjadi gejala awal dari demensia, di mana Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum. Jika Bapak Ibu atau keluarga melihat tanda-tanda ini, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf atau psikiater geriatri untuk evaluasi lebih lanjut. Semakin dini terdeteksi, semakin baik penanganannya. Tanda bahaya lainnya adalah munculnya kebingungan, konfusi, atau disorientasi secara mendadak. Misalnya, Bapak Ibu tiba-tiba terlihat sangat bingung, tidak tahu sedang berada di mana, tidak tahu hari apa atau tanggal berapa, tidak mengenali orang-orang di sekitarnya, padahal mereka adalah keluarga dekat, atau perilakunya menjadi tidak nyambung. Kebingungan akut seperti ini, terutama jika muncul tiba-tiba, bisa disebabkan oleh berbagai kondisi serius, seperti infeksi, misalnya infeksi saluran kemih yang pada lansia gejalanya bisa berupa kebingungan, dehidrasi berat, gangguan elektrolit, stroke, efek samping obat, atau kondisi medis lainnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap maklum karena sudah tua, tapi memerlukan pemeriksaan medis segera untuk mencari tahu penyebabnya. Kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan orang lain secara tiba-tiba juga merupakan alarm merah. Mungkin Bapak Ibu tiba-tiba bicaranya menjadi pelo, cadel, atau tidak jelas artikulasinya.
dysarthria. Atau mungkin Bapak Ibu kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat berbicara, bicaranya jadi terbata-bata atau terputus-putus, atau bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, afasia motorik. Bisa juga Bapak Ibu masih bisa berbicara lancar, tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, atau tidak bisa mengikuti perintah sederhana padahal pendengarannya baik, afasia sensorik. Gangguan bahasa dan bicara yang muncul mendadak, seperti ini adalah salah satu gejala klasik dari stroke dan memerlukan penanganan secepat kilat di rumah sakit. Setiap menit sangat berharga. Perhatikan juga jika ada kelemahan atau bahkan kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh yang muncul secara tiba-tiba. Misalnya, lengan dan kaki kanan atau kiri tiba-tiba terasa lemas, berat, sulit digerakkan, atau bahkan lumpuh total. Mungkin juga wajah terlihat mencong atau tidak simetris. Misalnya salah satu sudut bibir turun saat tersenyum, atau satu kelopak mata tidak bisa dibuka sempurna. Ini juga merupakan gejala khas stroke akibat gangguan aliran darah ke otak. Ingat slogan FAST, face drooping, wajah mencong, arm weakness, lengan lemas, speech difficulty, bicara pelo, time to call emergency, segera panggil ambulans ke UGD. Kejang, baik itu kejang seluruh tubuh, grand mal, di mana penderitanya kehilangan kesadaran dan tubuhnya kaku lalu kelojotan, maupun kejang vokal atau parsial yang hanya melibatkan sebagian tubuh. Misalnya hanya satu tangan atau kaki yang bergerak-gerak sendiri tanpa bisa dikendalikan, atau penderitanya mengalami sensasi aneh, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, namun tetap sadar. Ini selalu merupakan kondisi yang serius dan memerlukan evaluasi neurologis. Kejang pada lansia bisa disebabkan oleh stroke, tumor otak, infeksi otak, gangguan metabolik, atau epilepsi yang baru muncul di usia tua. Sakit kepala hebat yang datangnya tiba-tiba, terasa berbeda dari sakit kepala yang biasa Bapak Ibu rasakan, atau digambarkan sebagai sakit kepala terparah yang pernah dialami seumur hidup, ini juga merupakan tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Sakit kepala seperti ini bisa menandakan adanya perdarahan di otak, stroke hemoragik, atau masalah serius lainnya di dalam kepala. Terakhir, gangguan keseimbangan dan koordinasi yang menyebabkan Bapak Ibu sering jatuh atau jalan menjadi sempoyongan, dan tidak stabil juga perlu perhatian. Sering jatuh pada lansia bisa berakibat fatal, menyebabkan patah tulang panggul atau cedera kepala. Penyebabnya bisa karena kelemahan otot, gangguan penglihatan, masalah pada telinga bagian dalam yang mengatur keseimbangan, vertigo, penyakit Parkinson, stroke, neuropati perifer, atau efek samping obat. Penting untuk mencari tahu penyebabnya, agar bisa diambil langkah pencegahan jatuh yang tepat. Menjaga kesehatan otak dan saraf adalah investasi untuk masa tua yang berkualitas. Stimulasi otak dengan terus belajar hal baru, membaca, mengisi teka-teki silang, bersosialisasi, serta menjaga kesehatan fisik secara umum dapat membantu memelihara fungsi kognitif kita. Bapak Ibu yang terkasih, mata dan telinga kita adalah dua indera yang sangat luar biasa dan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui mata, kita bisa melihat keindahan dunia, membaca, mengenali wajah orang-orang yang kita sayangi, dan melakukan berbagai aktivitas visual. Melalui telinga, kita bisa mendengar suara alam, musik yang merdu, percakapan dengan orang lain, dan berbagai bunyi-bunyian di sekitar kita. Kedua indera ini adalah jendela kita menuju dunia. Seiring bertambahnya usia, fungsi mata dan telinga memang bisa mengalami penurunan secara alami. Namun, ada beberapa perubahan atau gejala yang tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, karena bisa jadi merupakan tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius dan memerlukan penanganan segera. Mari kita bahas dulu tentang mata. Salah satu tanda bahaya yang paling jelas adalah penurunan penglihatan yang terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu singkat. Misalnya Bapak Ibu bangun tidur dan tiba-tiba salah satu mata tidak bisa melihat sama sekali, atau pandangan menjadi sangat buram seperti tertutup kabut tebal, padahal sebelumnya penglihatan masih cukup baik. Atau mungkin Bapak Ibu kehilangan sebagian lapang pandang, seperti ada tirai gelap yang menutupi sebagian penglihatan.
Penurunan penglihatan mendadak seperti ini adalah kondisi darurat medis yang bisa disebabkan oleh berbagai hal serius, seperti sumbatan pada pembuluh darah retina, ablasi retina, retina terlepas dari tempatnya, perdarahan di dalam mata, atau serangan glaukoma akut. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang penglihatan bisa diselamatkan. Jangan menunggu dengan harapan akan membaik sendiri. Perhatikan juga jika Bapak Ibu tiba-tiba melihat banyak kilatan cahaya, fotopsia, seperti lampu blitz kamera di dalam mata, terutama di bagian tepi penglihatan, atau tiba-tiba muncul banyak bintik-bintik hitam atau benang-benang kecil yang melayang-layang di penglihatan, floaters, yang jumlahnya bertambah banyak secara drastis. Meskipun floaters tunggal atau sedikit mungkin wajar, namun kemunculan kilatan cahaya dan peningkatan floaters secara tiba-tiba bisa menjadi tanda awal dari robekan atau pelepasan retina, yang jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kebutaan, permanen dedak nyeri pada mata yang hebat, terus-menerus, atau disertai dengan mata yang sangat merah, bengkak, dan penurunan penglihatan, juga merupakan tanda bahaya. Ini bisa jadi gejala dari glaukoma akut, peningkatan tekanan bola mata secara drastis, uveitis, peradangan di dalam mata, atau infeksi mata yang berat. Jangan hanya diobati dengan obat tetes mata biasa tanpa konsultasi dokter. Penglihatan ganda atau diplopia, yaitu melihat satu objek menjadi dua, terutama jika munculnya tiba-tiba, juga perlu diwaspadai karena bisa disebabkan oleh masalah pada otot mata, saraf mata, atau bahkan masalah di otak, seperti stroke atau tumor. Sekarang kita beralih ke telinga. Penurunan pendengaran yang terjadi secara bertahap seiring usia, presbikusis, memang umum terjadi. Namun, jika Bapak Ibu mengalami penurunan pendengaran yang signifikan dan terjadi secara tiba-tiba atau dalam waktu beberapa hari saja pada salah satu atau kedua telinga, ini yang disebut tuli mendadak, sudden sensory neural hearing loss, dan merupakan kondisi darurat THT, telinga hidung tenggorok. Penyebabnya bisa karena infeksi virus, gangguan aliran darah ke telinga dalam, penyakit autoimun, atau trauma. Penanganan dini sangat penting untuk memaksimalkan peluang pemulihan pendengaran. Telinga berdenging terus-menerus, atau yang dikenal dengan istilah tinnitus, juga sering dikeluhkan oleh lansia. Bunyinya bisa seperti engging, desis, gemuruh, atau suara lainnya yang hanya didengar oleh penderitanya. Meskipun tinnitus seringkali tidak berbahaya, namun jika bunyinya sangat keras, sangat mengganggu konsentrasi atau tidur, atau hanya terjadi pada satu telinga, atau disertai dengan keluhan lain seperti pusing berputar atau penurunan pendengaran, sebaiknya diperiksakan ke dokter THT untuk mencari tahu kemungkinan penyebabnya dan mendapatkan solusi untuk menguranginya. Vertigo, yaitu sensasi pusing berputar yang hebat, seolah-olah diri sendiri atau lingkungan sekitar berputar-putar, juga merupakan masalah yang sering berkaitan dengan telinga bagian dalam, tempat organ keseimbangan kita berada. Vertigo bisa sangat mengganggu, menyebabkan mual, muntah, dan meningkatkan risiko jatuh. Ada berbagai jenis vertigo dengan penyebab yang berbeda, seperti BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, penyakit Meniere, atau neuritis vestibular. Dokter dapat membantu menentukan penyebab vertigo dan memberikan terapi yang sesuai. Keluarnya cairan yang tidak normal dari telinga, misalnya cairan bening, nanah, atau darah, terutama jika disertai nyeri atau demam, bisa menandakan adanya infeksi, telinga tengah, otitis media, atau bahkan robekan pada gendang telinga. Ini memerlukan pengobatan agar tidak menjadi kronis atau menyebabkan komplikasi. Melakukan pemeriksaan mata dan telinga secara rutin sangat dianjurkan bagi lansia, meskipun belum ada keluhan yang berarti. Banyak masalah mata seperti glaukoma atau retinopati diabetik yang pada tahap awal tidak menimbulkan gejala, namun bisa dideteksi melalui pemeriksaan rutin. Begitu juga dengan pendengaran. Tes pendengaran bisa membantu mengetahui tingkat penurunan pendengaran dan menentukan apakah alat bantu dengar diperlukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi sosial Bapak Ibu. Jaga kesehatan mata dan telinga kita, karena keduanya adalah anugerah yang tak ternilai. Bapak Ibu yang saya kasihi, sistem kemih atau sistem urinaria kita, yang terdiri dari ginjal, ureter, saluran dari ginjal ke kandung kemih, dan uretra,
saluran dari kandung kemih keluar tubuh, memegang peranan penting dalam menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang dalam bentuk urin atau air seni. Menjaga kesehatan sistem kemih sangatlah penting untuk fungsi tubuh secara keseluruhan. Seiring bertambahnya usia, beberapa perubahan pada sistem ini memang bisa terjadi. Namun ada beberapa gejala yang perlu kita waspadai, karena bisa menandakan adanya masalah yang memerlukan perhatian medis. Salah satu masalah yang cukup sering dialami dan perlu diwaspadai adalah jika Bapak Ibu mengalami kesulitan buang air kecil, BAK. Mungkin Bapak Ibu merasa ingin bak, tapi urinnya sulit keluar, atau keluarnya tidak lancar dan terputus-putus. Atau mungkin harus mengejan kuat baru urinnya bisa keluar sedikit. Pada pria lansia, ini seringkali disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat jinak, benign prostatic hyperplasia atau BPH, yang menekan saluran kemih. Namun, kesulitan bak juga bisa disebabkan oleh masalah lain, seperti penyempitan saluran kemih, struktur uretra, gangguan saraf pada kandung kemih, atau efek samping. Obat tertentu. Jika kesulitan bak ini berlanjut hingga Bapak Ibu tidak bisa bak sama sekali padahal kandung kemih terasa sangat penuh dan nyeri, retensi urin akut, ini adalah kondisi gawat darurat yang memerlukan kateterisasi segera untuk mengeluarkan urin. Sebaliknya, ada juga masalah berupa terlalu sering bak, terutama di malam hari, nokturia, sehingga mengganggu tidur, atau rasa ingin bak yang sangat mendesak dan sulit ditahan, urgensi. Bahkan kadang sampai keburu keluar sebelum sampai di toilet, inkontinensia, urgensi. Ini bisa menjadi gejala dari kandung kemih yang terlalu aktif, overactive bladder, infeksi saluran kemih, atau pada pria bisa juga terkait BPH, nyeri saat buang air kecil, rasa panas seperti terbakar di saluran kemih saat urin keluar, atau rasa tidak tuntas setelah bak, anyang-anyangan yang sering berulang. Ini adalah gejala klasik dari infeksi saluran kemih atau ISK. ISK lebih sering terjadi pada wanita, namun pria lansia juga bisa mengalaminya, terutama jika ada masalah prostat atau penggunaan kateter. ISK pada lansia kadang tidak menimbulkan gejala khas seperti demam, namun bisa muncul sebagai kebingungan mendadak atau perburukan kondisi umum. ISK yang tidak diobati dengan benar bisa menyebar ke ginjal dan menyebabkan infeksi ginjal, pyelonefritis, yang lebih serius. Perhatikan juga warna dan bau urin Bapak Ibu. Urin yang sehat biasanya berwarna kuning jernih hingga kuning pucat dan tidak berbau menyengat. Jika urin Bapak Ibu berubah warna menjadi merah, merah muda, atau coklat seperti teh, hematuria, ini menandakan adanya darah dalam urin dan selalu merupakan tanda yang tidak normal. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari ISK, batu ginjal, atau batu kandung kemih, pembesaran prostat, hingga kanker pada saluran kemih, kanker ginjal, kandung kemih, atau prostat. Setiap urin berdarah, meskipun hanya sekali atau sedikit, harus segera diperiksakan ke dokter. Begitu juga jika urin terlihat sangat keruh, seperti air cucian beras, atau berbau sangat busuk dan menyengat, ini juga bisa menandakan adanya infeksi inkontinensia. Urin, atau ketidakmampuan untuk mengontrol keluarnya urin, sehingga mengompol, adalah masalah yang cukup umum pada lansia, dan seringkali dianggap memalukan sehingga tidak dilaporkan ke dokter. Padahal, inkontinensia urin bukanlah bagian normal dari penuaan dan seringkali bisa diobati atau dikelola dengan baik. Ada berbagai jenis inkontinensia, seperti inkontinensia stres. Urin keluar saat batuk, bersin, tertawa, atau mengangkat benda berat. Inkontinensia urgensi, yang sudah disebutkan tadi, atau inkontinensia campuran. Jika Bapak Ibu baru mengalami inkontinensia atau inkontinensia yang sudah ada, tiba-tiba menjadi lebih sering dan lebih banyak, jangan ragu untuk membicarakannya dengan dokter. Dokter dapat membantu mencari penyebabnya dan memberikan solusi, mulai dari latihan otot dasar panggul, senam kegel, perubahan gaya hidup, obat-obatan, hingga prosedur medis tertentu jika diperlukan. Mengatasi inkontinensia dapat sangat meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri. Pada pria lansia, selain masalah prostat, perlu juga diwaspadai adanya benjolan pada testis atau perubahan bentuk dan ukuran testis. Sedangkan pada wanita lansia, meskipun sudah menopause,
Jika ada keluhan seperti pendarahan dari jalan lahir, nyeri panggul yang tidak biasa, atau adanya massa yang teraba di daerah panggul, ini juga memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh dokter kandungan untuk menyingkirkan kemungkinan masalah pada organ reproduksi. Minum air putih yang cukup, kecuali ada pembatasan cairan dari dokter karena kondisi medis tertentu, tidak menahan. Kencing terlalu lama dan menjaga kebersihan area genital dapat membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau malu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Bapak Ibu mengalami salah satu dari gejala-gejala yang telah kita diskusikan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dan hormati, selama ini kita banyak membahas tentang kesehatan fisik, tentang bagaimana menjaga jantung, paru-paru, pencernaan, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Namun, ada satu aspek kesehatan yang seringkali terlupakan atau mungkin kurang mendapat perhatian, padahal perannya sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dalam menentukan kualitas hidup kita secara keseluruhan, yaitu kesehatan mental dan emosional. Di usia senja, ketika kita mungkin menghadapi berbagai perubahan dalam hidup, seperti pensiun, kehilangan pasangan atau teman sebaya, penurunan kondisi fisik, atau keterbatasan aktivitas, menjaga kesehatan jiwa kita menjadi sangat krusial. Jiwa yang sehat akan membuat raga juga terasa lebih sehat. Salah satu gangguan suasana hati yang cukup umum pada lansia adalah depresi. Penting untuk kita pahami bahwa depresi itu lebih dari sekadar rasa sedih biasa ya Bapak Ibu. Sedih karena kehilangan atau karena menghadapi kesulitan itu wajar. Namun, jika rasa sedih itu berlangsung terus-menerus hampir setiap hari selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, jika Bapak Ibu kehilangan minat atau kesenangan pada hampir semua aktivitas yang biasanya disukai, jika merasa tidak berharga, putus asa, atau memiliki perasaan bersalah yang berlebihan, ini bisa jadi tanda-tanda depresi. Gejala lain dari depresi pada lansia bisa juga berupa perubahan nafsu makan, bisa meningkat atau menurun drastis, gangguan tidur, sulit tidur atau tidur berlebihan, merasa tidak punya energi atau mudah lelah, sulit berkonsentrasi atau mengambil keputusan, menjadi lebih mudah marah atau tersinggung, atau bahkan sering mengeluhkan berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya seperti sakit kepala atau nyeri badan yang tidak hilang-hilang. Depresi pada lansia seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya bisa tersamarkan atau dianggap sebagai bagian dari penuaan. Padahal, depresi bisa diobati dan kualitas hidup bisa ditingkatkan. Selain depresi, gangguan kecemasan juga sering dialami oleh lansia. Mungkin Bapak Ibu merasa cemas atau khawatir yang berlebihan tentang berbagai hal, misalnya tentang kesehatan, masalah keuangan, atau keselamatan anak cucu. Rasa cemas ini sulit dikendalikan, berlangsung terus-menerus, dan bisa disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, gemetar, keringat dingin, atau gangguan pencernaan. Gangguan kecemasan bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Perhatikan juga jika ada perubahan perilaku yang signifikan, misalnya Bapak Ibu atau orang terdekat yang lansia tiba-tiba menjadi sangat menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau lagi bertemu teman-teman atau mengikuti kegiatan di masyarakat yang biasanya diikuti, lebih suka menyendiri di kamar, dan kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Isolasi sosial ini bisa memperburuk kondisi kesehatan mental dan juga fisik. Yang paling serius dan memerlukan perhatian segera adalah jika ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup, bunuh diri. Jika Bapak Ibu mendengar ada teman atau keluarga lansia yang mengungkapkan perasaan putus asa yang mendalam, merasa hidupnya tidak berguna lagi, atau secara langsung maupun tidak langsung mengisyaratkan keinginan untuk mati, tolong jangan pernah anggap remeh hal ini. Segera cari bantuan profesional untuk mereka. Ungkapan seperti ini adalah teriakan minta tolong. Kadang-kadang, pada beberapa lansia, bisa juga muncul gejala psikotik seperti halusinasi atau delusi. Halusinasi adalah ketika seseorang melihat, mendengar, mencium, merasakan, atau mengecap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, mendengar suara-suara bisikan padahal tidak ada orang lain.
atau melihat bayangan orang padahal sendirian. Sedangkan delusi adalah ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang jelas-jelas tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan, dan keyakinan ini tidak bisa digoyahkan meskipun sudah diberi bukti sebaliknya. Misalnya, yakin bahwa ada orang yang mau mencelakainya padahal tidak ada, atau yakin memiliki kekuatan super. Kemunculan gejala psikotik pada lansia bisa disebabkan oleh demensia, depresi berat, delirium akibat penyakit fisik, atau gangguan psikiatrik lainnya. Bapak Ibu, sangat penting untuk kita sadari bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan raga. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jika Bapak Ibu merasa ada perubahan suasana hati, pikiran, atau perilaku yang mengganggu dan berlangsung lama, jangan pernah merasa malu, takut, atau ragu untuk membicarakannya. Ceritakanlah kepada orang yang Bapak Ibu percaya, bisa pasangan, anak, sahabat, atau tokoh agama. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa, seperti psikolog atau dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Mereka bisa membantu mendiagnosis masalah yang ada dan memberikan penanganan yang tepat, baik berupa konseling, psikoterapi, maupun obat-obatan jika memang diperlukan. Dukungan dari keluarga dan lingkungan juga sangat berperan dalam proses pemulihan. Menjaga aktivitas sosial, melakukan hobi yang menyenangkan, berolahraga ringan, dan menjaga spiritualitas juga dapat membantu memelihara kesehatan mental dan emosional kita di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita panjang lebar membahas berbagai tanda bahaya pada kesehatan lansia dari berbagai sistem organ, sekarang kita sampai pada bagian yang tak kalah penting, yaitu merangkum kondisi-kondisi mana saja yang benar-benar darurat dan mengharuskan kita untuk segera mencari pertolongan medis di unit gawat darurat, UGD, rumah sakit, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan terbaik yang bisa kita lakukan agar kita bisa menikmati masa tua yang sehat dan bahagia. Pertama, mari kita ingat kembali beberapa kondisi yang merupakan alarm merah dan tidak boleh ditunda sama sekali untuk dibawa ke UGD. Ini adalah situasi di mana setiap menit sangat berharga, dan tindakan cepat bisa menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan permanen. Di antaranya adalah nyeri dada hebat yang muncul tiba-tiba, terasa seperti ditekan, diremas, menjalar ke lengan kiri atau leher, terutama jika disertai sesak napas, keringat dingin, dan mual. Ini bisa jadi serangan jantung. Sesak napas yang sangat parah, mendadak, sampai Bapak Ibu tidak bisa bicara, atau bibir dan kuku tampak kebiruan. Kehilangan kesadaran atau pingsan secara tiba-tiba, meskipun hanya sebentar. Kejang-kejang, baik kejang seluruh tubuh maupun sebagian, terutama jika ini adalah kejang pertama kali atau berlangsung lama. Gejala stroke yang muncul mendadak, seperti kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, misalnya wajah mencong, lengan dan kaki lemas atau tidak bisa digerakkan, bicara pelo atau sulit berbicara, kesulitan memahami pembicaraan, atau gangguan penglihatan mendadak pada satu mata. Ingat, FAST, face, arm, speech, time. Perdarahan hebat yang tidak berhenti dari bagian tubuh manapun, misalnya muntah darah segar atau berwarna hitam seperti kopi dalam jumlah banyak, buang air besar berdarah segar atau berwarna hitam pekat dalam jumlah banyak, atau perdarahan dari luka yang tidak bisa dikontrol. Sakit kepala yang sangat hebat, paling parah yang pernah dirasakan seumur hidup, muncul tiba-tiba seperti disambar petir, atau disertai dengan kaku kuduk, demam tinggi, dan penurunan kesadaran. Ini bisa tanda perdarahan otak atau infeksi otak. Kebingungan akut, disorientasi berat, atau perubahan perilaku yang drastis dan terjadi secara tiba-tiba, terutama jika disertai demam atau gejala fisik lainnya. Ini bisa tanda delirium akibat infeksi berat atau masalah metabolik. Trauma atau cedera kepala yang signifikan, terutama jika disertai penurunan kesadaran, muntah, atau kejang. Demam sangat tinggi yang tidak turun dengan obat penurun panas biasa, terutama jika disertai menggigil hebat, sesak napas, atau penurunan kesadaran. Jika Bapak Ibu atau orang terdekat mengalami salah satu dari kondisi darurat ini, jangan panik, tetapi segera bertindak. Langsung bawa ke UGD rumah sakit terdekat atau panggil ambulans. Jangan mencoba mengobati sendiri di rumah,
atau menunggu sampai besok pagi. Waktu adalah faktor krusial dalam kondisi darurat medis. Namun, Bapak Ibu, tentu saja harapan kita semua adalah agar kita tidak sampai mengalami kondisi-kondisi darurat tersebut. Pepatah lama mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini sangat benar. Ada banyak langkah pencegahan dan upaya menjaga kesehatan yang bisa kita lakukan secara proaktif untuk meminimalkan risiko berbagai penyakit dan mempertahankan kualitas hidup di usia senja. Yang pertama dan paling mendasar adalah melakukan pemeriksaan kesehatan, rutin atau medical check-up secara berkala, sesuai dengan anjuran dokter. Jangan menunggu sampai ada keluhan atau sakit baru pergi ke dokter. Pemeriksaan rutin ini bertujuan untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sedini mungkin, bahkan sebelum gejalanya muncul. Dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik, tes darah, tes urin, dan pemeriksaan lain yang diperlukan untuk memantau kondisi kesehatan Bapak Ibu secara keseluruhan, termasuk tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, dan lain-lain. Jika ada masalah yang terdeteksi dini, penanganannya tentu akan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki penyakit kronis sebelumnya, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, kencing manis, penyakit jantung, asma, PPOK, atau rematik, sangatlah penting untuk disiplin dalam mengelola penyakit tersebut. Minumlah obat-obatan yang diresepkan dokter secara teratur, sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan. Jangan menghentikan atau mengubah dosis obat sendiri tanpa konsultasi dokter. Lakukan juga kontrol rutin ke dokter sesuai jadwal untuk memantau perkembangan penyakit dan efektivitas pengobatan. Pengelolaan penyakit kronis yang baik dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Selanjutnya, terapkanlah pola hidup sehat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup beberapa aspek. Pertama, perhatikan asupan nutrisi. Konsumsilah makanan yang bergizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur-sayuran hijau, dan buah-buahan berwarna-warni yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Pilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau gandum utuh. Dapatkan protein dari ikan, daging tanpa lemak, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi garam berlebih, gula tambahan, dan lemak jenuh atau lemak trans yang banyak terdapat pada makanan olahan, gorengan, dan makanan cepat saji. Minumlah air putih yang cukup, setidaknya 8 gelas sehari, kecuali ada instruksi khusus dari dokter mengenai pembatasan cairan. Kedua, tetaplah aktif secara fisik sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatan Bapak Ibu. Aktivitas fisik teratur sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, paru-paru, tulang, sendi, otot, dan juga kesehatan mental. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki santai setiap pagi selama 30 menit, senam lansia, berenang, bersepeda statis, atau berkebun sudah sangat baik. Pilihlah aktivitas yang Bapak Ibu nikmati agar bisa dilakukan secara konsisten. Konsultasikan dengan dokter mengenai jenis dan intensitas aktivitas fisik yang aman untuk Bapak Ibu. Ketiga, pastikan Bapak Ibu mendapatkan istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan diri dan menjaga fungsi kognitif. Usahakan untuk tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, tenang, dan sejuk. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Carilah cara-cara yang sehat untuk mengatasi stres, misalnya dengan melakukan relaksasi, meditasi, yoga ringan, melakukan hobi yang menyenangkan, berkumpul dengan teman-teman, atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah dan doa. Kelima, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Merokok adalah faktor risiko utama berbagai penyakit mematikan. Jika Bapak Ibu merokok, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Mintalah bantuan dokter atau program berhenti merokok jika perlu. Terakhir, jangan lupakan pentingnya vaksinasi untuk lansia. Ada beberapa vaksin yang dianjurkan untuk lansia, seperti vaksin influenza, flu,
yang sebaiknya diulang setiap tahun, vaksin pneumonia untuk mencegah radang paru-paru, vaksin herpes zoster untuk mencegah cacar ular, dan vaksin lainnya sesuai. Rekomendasi dokter berdasarkan kondisi kesehatan Bapak Ibu. Vaksinasi dapat membantu melindungi kita dari penyakit infeksi yang bisa berbahaya bagi lansia. Menjaga kesehatan di usia senja adalah sebuah upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kesadaran dari diri sendiri, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan. Dengan mengenali tanda-tanda bahaya dan melakukan langkah-langkah pencegahan, kita berharap dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, produktif, dan penuh kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu yang saya sayangi, cukup banyak ya informasi yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang Naskar sampaikan bisa bermanfaat dan menambah kewaspadaan kita semua terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang-orang terkasih di sekitar kita. Ingatlah, tubuh kita ini seringkali memberikan sinyal jika ada sesuatu yang tidak beres. Jangan pernah abaikan sinyal tersebut. Lebih baik kita sedikit rewel untuk memeriksakan diri daripada terlambat menyadari adanya masalah kesehatan yang serius. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang Bapak Ibu rasa membutuhkan informasi ini. Tekan juga tombol like jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, dan tentu saja subscribe channel Naskar serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan bermanfaat lainnya dari kami. Akhir kata, saya, sebutkan nama host, pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan Bapak Ibu, tetap semangat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa di video Naskar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.